Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan ini di hari ke-7 vlog, daily vlog kita. Ini aku baru nganterin anak-anak ke TK-nya. Jadi ibunya kerja. Karena ibunya kerja, jadi aku yang bawa dua anak sekaligus ya. Jadi topik dari video hari ini kita bakal ngebahas pekerjaan-pekerjaan yang ada di Swiss umumnya dan berapa gajinya atau pendapatan mereka. Tujuannya bukan buat apa ya, bukan buat Swiss gajinya lebih banyak atau gimana. Pendapatan itu memang biasanya sebanding dengan pekerjaannya. Tapi ada satu hal yang pengen kutunjukin, yaitu bahwa dengan tahu berapa gaji pekerjaan-pekerjaan tersebut, kalian jadi tahu seperti apa sih pekerjaan tersebut dihargain di negara ini. Jadi mungkin ini bisa sebagai perbandingan juga ya. Kita bakal ngelihat berapa sih gajinya pelayan toko, terusnya tukang sampah, dan segala macam. Ya, jadi hari ini aku ada appointment dengan bank ya. Jadi aku mau ke UBS ini. Dan UBS adalah salah satu bank yang terbesar di Swiss ya. Dan aku ada pertanyaan terkait dengan pembuatan account kalau kita nggak punya domisil di Swiss, teman-teman. Tapi aku pengen penasaran juga gimana sih orang Indonesia itu bisa bikin tabungan di Swiss ya. Nanti infonya aku share juga ke kalian. So, karena kita udah ngomongin pegawai bank, jadi ini kalau menurut info yang saya baca, pegawai bank di sini itu gajinya per tahun 71.774 Swiss franc. Ini rata-rata ya teman-teman ya, sudah termasuk gaji ke-13-nya. Saya agak kaget sih dengan angka ini karena ini termasuknya ya biasa aja ya di Swiss ya, tidak terlalu besar dan bahkan di bawah perkiraan saya jauh gitu. Ya, tapi ini mungkin sebanding dengan yang saya ketahui itu untuk menjadi pegawai bank ya. Pegawai bank, maksudnya pegawai bank itu yang saya maksud di sini adalah orang yang ngasih pelayanan ke klien gitu, jelasin produk-produknya. Itu untuk jadi pegawai seperti itu di Swiss kalian tidak perlu kuliah. Jadi cukup dengan pendidikan vokasi atau Ausbildung di sini ya. Ya teman-teman, ini mobil polisi di Swiss dan nomor polisinya tuh 117 ya. Karena di depannya ada kantor polisi. Dan ini pekerjaan yang bakal kita bahas selanjutnya, yaitu berapa sih gaji polisi di sini ya. Ya teman-teman, di depan kita itu ada restoran dan ini bakal jadi pembanding ya buat kita ya. Jadi kayak berapa sih gaji pelayan restoran, berapa sih gaji tukang cuci piring, dan nanti kita bakal bandingin dengan pekerjaan tadi seperti polisi dan pegawai bank ya. Ya menurutku cocok banget sih buat pembanding karena aku punya banyak pengalaman jadi pelayan restoran ya. Dari sejak aku kuliah di Berlin itu aku udah jadi tukang cuci piring, terusnya pelayan restoran, aku kerja di dapur. Dan waktu di Swiss juga pekerjaan awal yang kulakuin itu juga jadi pelayan restoran dan jadi barkeeper ya. Jadi aku punya pengetahuan banyak tentang berapa sih pendapatan orang kerja di restoran atau di gastronomi secara umum. Dan ini bisa kita bandingin dengan gaji-gaji jadi polisi dan jadi apa tadi namanya, polisi dan pegawai bank ya. Karena ini kan pekerjaan yang kalau di Indonesia mungkin cukup anjlok ya perbedaan gajinya. Ya teman-teman, ini kita lagi jalan ke tram karena saya mau ke dokter teman-teman. Kemarin malam saya ngerasa di video sebelumnya kan saya bilang saya ada pusing-pusing dan ini masih apa ya, belum reda teman-teman. Jadi saya putusin untuk ke dokter dan ini tramnya udah datang, saya harus buru-buru. Ntar kita lanjut. Dalam tram kosong banget nih jam segini. Oke teman-teman, kita naik lift ke dokter. Ya teman-teman, tadi baru dari dokter keluar dan sangat melegakan sekali diagnosanya. Ternyata aman-aman aja ya. Kata dia itu disebabkan karena keseringan main HP teman-teman. Jadi posisi leherku yang kayak gini itu yang bikin kita jadi suka pusing-pusing teman-teman. Nggak nyangka ternyata. Ya tentunya kalau ada pusing-pusing kayak gitu terus di tangan agak ada berasa-berasa aneh gitu, aku langsung mikir kalau itu ini ya apa namanya, stroke ya.
Makanya jadi agak takut. Cuman kata dia dari ceritaku katanya itu bukan tipikal simptom buat sesuatu di otak gitu ya. Jadi aman kata dia. Maksudnya dugaan utamanya itu karena di kuping katanya dia ada organ keseimbangan di kuping yang terganggu atau di leher, dan kemungkinan besar leher. Soalnya cocok sama aku, kadang ngerasa kayak aku berjam-jam, sejam lebih scroll sosial media di HP gitu ya. Jadi itu benar-benar salah satu tanda yang mungkin make sense kan. Ya memang penting banget ya kalau buat kita, begitu kalian ngerasa ada yang aneh, kalau kalian sampai berasa takut gara-gara sesuatu di badan kalian yang jarang, mungkin belum pernah kejadian, terus tiba-tiba ngerasa aneh kayak gini, bagus banget seandainya kalian langsung cek ke dokter ya, karena bisa jadi rasa takut itu malah bikin hal-hal yang nggak malah memperburuk situasi gitu. Jadi begitu ke dokter langsung dikasih tahu kira kemungkinannya apa dan langsung lega gini. Ini udah kayak langsung sembuh nih begitu aku dengar diagnosa dari dokter tadi. Oke teman-teman, sekarang waktunya makan siang. Ini udah jam 12. Kita bakal makan siang di kantin kayak tempat kemarin ya. Habis itu baru kita lanjut kerja lagi dan ngevlog lagi. Sedikit pemandangan Roche Tower, bangunan tertinggi di Swiss teman-teman. Itu Kunstmuseum. Tinggi banget. Ini dari kantin ya, dari kantin makan buat makan siang. Pemandangannya kayak gini nih. Ya teman-teman, sekarang kita lagi duduk-duduk di depan Picasso Platz namanya ini. Ini kayaknya bangunan, saya udah lama tinggal di Basel tapi masih belum tahu ini bangunan apa. Tapi itu ada Pablo Picasso kayaknya, statu Pablo Picasso. Ya nggak sih, mukanya mirip banget. Pokoknya ini kayaknya tempat yang spesial ditributkan buat Pablo Picasso. Kita ngopi-ngopi dulu. Ya tadi sebenarnya obrolan kita masih tentang gaji ya, tentang gaji, dan kita pengen bandingin dengan gaji pelayan restoran ngomong bahasa Jerman malah. Mau bandingin dengan gaji pelayan restoran. Dan tadi aku baca komentar sedikit dari teman-teman di vlog terakhirku, dan itu jawabannya tepat ya, hampir tepat gitu. Kita bacain ya. Ya teman-teman, ini ada Mas Sigit yang jawab pertanyaan kemarin ya, berapa gaji pelayan restoran. Dan ini dia bilang ada dua jenis, ada per jam, gaji per jamnya kurang lebih 22 sampai 29. Bener banget, ini sesuai dengan pengalamanku kerja di restoran. Dan untuk gaji seandainya nggak per jam, seandainya gaji bulanannya itu berkisar antara 4.000 sampai 5.500 bruto. Ya ini bener, tapi agak ada yang bawahnya mungkin agak lebih rendah ya. Jadi menurutku 3.600 sampai 5.000 euroan brutonya. Kalau 5.500 ini udah termasuk gaji pelayan restoran. Belum pernah sih aku lihat 5.500. Kayaknya di restoran bintang 5 kali ya. Cuman ada satu hal yang aku kurang setuju di sini. Dia bilang dan perlu diingat gaji orang Swiss akan berbeda dengan orang dari negara ketiga. Ya pengalamanku kerja di Swiss sebenarnya diskriminasi gaji untuk kerjaan yang sama itu nggak terlihat secara gamblang gitu ya. Pengalamanku waktu aku kerja di restoran, bahkan gajiku lebih besar daripada orang Swiss yang kerjaannya mirip, karena dia masih muda gitu kan, dengan pengalamannya belum banyak gitu. Dan diskriminasi gaji juga aku nggak rasain di tempat kerjaku sekarang, apalagi khususnya di kerjaan yang membutuhkan high skill. Itu jarang terjadi ya, perbedaan diskriminasi antara gaji orang Swiss dan gaji orang dari negara ketiga. Kamu akan dibayar sesuai dengan skill kamu. Menurutku itu yang aku alamin pribadi ya, tapi nggak tahu, mungkin ada orang-orang lain yang punya pengalaman lain. Nah teman-teman, coba sekarang bandingkan dengan gaji polisi ya. Ini aku ada punya informasi dari Watson. Ini salah satu sumber ya, ini koran online yang cukup cukup populer di Swiss. Dan ini adalah gaji rata-rata, gaji awal rata-rata
untuk polisi di beberapa provinsi atau kanton di Swiss ya. Jadi angkanya yang paling besar itu di kanton Jenewa itu di angka 6.800 Swiss franc. Cukup tinggi ya, dan yang paling rendah itu di kanton Basel-Landschaft. Ini di Basel dan Basel-Landschaft, di tempat aku tinggal ini yang salah satu yang paling rendah gaji awalnya, yaitu 4.841, dan yang paling rendah 4.700 bahkan ya. Ini kalau kalian bandingin dengan gaji pelayan restoran yang kita tadi sebut, berapa gajinya, dari 3.600 sampai 5.000. Perbedaannya dikit sekali ya. Bahkan kalau gaji di pelayan restoran itu kan pakai tips ya. Ini nggak ada tipsnya nih, gaji sebagai polisi. Jadi kalau dihitung dengan tipsnya, mungkin bahkan untuk Baselstadt bahkan lebih tinggi gaji pelayan restoran ya. Dan ini yang aku alamin juga. Nah, hal itu sebenarnya yang pengen aku bandingkin dengan di Indonesia guys. Jadi bagaimana penghargaan terhadap kerjaan, bahkan pelayan restoran. Aku dulu kerja sebagai barkeeper dan gajiku dulu 4.200 ya, belum termasuk tips. Kalau digabungin sama tipsnya sekitar 5.000 lebih ya. Dan kalau kalian lihat tadi gaji polisi awal masuknya itu kurang lebih 4.800. Jadi bahkan lebih sedikit daripada gajiku dulu sebagai pelayan restoran. Tapi perlu diketahui ini adalah gaji awal, dan kepolisian di Swiss itu adalah instansi yang besar juga. Range gajinya mulai dari tadi 4.800 itu sampai mungkin 10-13.000 per bulan ya, tergantung posisi kalian. Tapi ini kita cuma mau bandingin gaji pelayan restoran dengan gaji di kepolisian ketika kamu baru masuk. Ya teman-teman, jadi sebenarnya yang aku pengen juga ceritain adalah mungkin banyak teman-teman yang bilang kalau ya gajinya sama lah sesuai dengan pengeluarannya. Memang mungkin betul ya, tapi ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan menurutku, yaitu adalah perbedaan tadi itu, perbedaan gaji antara profesi. Dan selain itu gaji di sini itu walaupun kerjaan kalian mungkin kalau di Indonesia diremehkan ya, misalnya gaji cuci piring atau gaji tukang sampah, itu kalian juga mendapatkan hak-hak yang sama seperti pegawai bank misalnya. Contohnya kalian bakal dapat gaji ke-13 seandainya kalian kerja sebagai tukang cuci piring, bahkan kalian dapat libur 4 minggu atau 4 minggu sesuai dengan peraturan yang berlaku di Swiss. Jadi perbedaannya adalah di sini kerjaan-kerjaan yang cenderung mungkin di negara ketiga itu di negara third country, maksudnya negara berkembang, itu diremehkan, ini tetap mendapatkan hak-hak yang sama ya dengan pekerjaan yang terbilang bonafit buat di negara ketiga, di negara berkembang mungkin. Ya teman-teman, balik lagi bahas ke masalah gaji tadi. Sebagian besar pekerjaan di Indonesia atau pekerjaan di Swiss itu gajinya, seandainya kamu pegawai ya, bukan pengusaha atau bukan wira swasta, itu gaji kalian biasanya di Swiss lebih tinggi. Dengan pekerjaan yang sama, gaji kalian biasanya lebih tinggi daripada di Indonesia. Tapi ada pengecualian. Ada satu jenis pekerjaan yang di Indonesia gajinya itu setara atau bahkan dengan trik-trik khusus itu jauh lebih tinggi daripada di Swiss. Jadi kuisnya hari ini adalah sebutkan jenis pekerjaan, sekali lagi pekerjaan ya, bukan pengusaha, bukan wira swasta, yang gajinya atau pendapatannya di Indonesia itu setara atau bahkan lebih tinggi daripada pekerjaan yang sama di Swiss. So, teman-teman, kita udah sampai rumah dan sekarang seperti biasa kegiatanku, kita belajar piano supaya bisa suatu saat bisa ngajarin si Seno. Ini progresnya ya. Tiap hari kita belajar piano. Belajar chords ya. Karena paling enak kalau belajar chords, kita bisa main lagu yang aku udah biasa bawain pakai gitar ya. Ini aku tadi barusan beli ice cream di supermarket karena lagi musim panas ya. Jadi enak banget kalau makan es krim kayak gini.
Ya teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi besok. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Pulang lagi. Ya udah deh, aku makan es krim dulu aja deh ya. Bye. Ya teman-teman, sekarang kita lagi masak buat anak-anak apa ya? Chili con carne asal-asalan. Nggak sesuai aslinya. So, nah, ngapain kamu? Alah. Mami nggak mau kamu terlalu sering masuk kamera sayang, oke? Iya teman-teman, ini kita makan chili con carne-nya pakai nasi. Jadi banyak yang bilang masih makan nasi nggak? Masih lah, di sini ada beras juga. Cuman satu, aku nggak punya rice cooker. Sebenarnya ada di gudang ya, cuman makan tempat soalnya